Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Oktavianing Tias. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper yang telah saya buat dengan materi isu kontemporer studi Islam, Islam liberal dalam mata kuliah pengantar studi Islam yang diampu oleh Bapak Fakih Ali Syariati LCMSI. Baik, langsung kepada materi. Pengertian Islam liberal. Islam liberal terdiri dari dua kata, yaitu Islam dan liberal. Islam di sini yang dimaksud adalah agama Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan liberal sendiri diambil dari kata liberalisme yang berarti kebebasan. Sebenarnya banyak pengertian dan definisi tentang Islam liberal. Salah satunya adalah Charles Kurzman yang menyebut 6 tolak ukur yang dapat dipakai untuk menyebut pemikiran Islam liberal, yaitu melawan teokrasi, mendukung gagasan demokrasi, membela hak-hak perempuan, membela hak-hak non-muslim, membela kebebasan berpikir, dan membela gagasan kemajuan. Liberalisme sesungguhnya adalah suatu paham kebebasan, artinya manusia memiliki kebebasan berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan. Charles Kurzman juga mengidentifikasi 3 bentuk utama Islam liberal, yaitu 1. Syariah liberal atau liberal syariah, yang kedua syariah yang diam atau silent syariah, dan yang ketiga syariah yang ditafsirkan atau interpreted syariah. Yang kedua, munculnya Islam liberal di Indonesia. Terdapat beberapa gerakan yang menjadi latar belakang munculnya Islam liberal di Indonesia. Yang pertama, gerakan revivalis, yaitu pada abad ke-18. Pada gerakan ini terjadi kemerosotan karena dianggap telah menyimpang dari ajaran yang benar. Lalu untuk mengatasi persoalan tersebut, muncullah gerakan modernisme klasik, yaitu pada pertengahan abad ke-19 untuk menyerukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Golongan modernisme klasik ini memperjuangkan pembaharuan dengan menentang taklid. Menurut Abdul A'la, bahwa pada sisi inilah yang memunculkan gerakan lain dengan nama neo-revivalisme. Gerakan neo-revivalisme tidak menerima metode dan semangat modernisme klasik, meskipun realitasnya kelompok ini menerima masalah-masalah substantif yang diangkat gerakan modernis, misalnya ide demokrasi. Tapi penerimaan mereka lebih bersifat keterpaksaan. Oleh karena itu, kemudian muncul kelompok pembaharuan lain yang disebut neomodernisme. Gerakan ini berbeda dengan gerakan-gerakan sebelumnya. Gerakan ini mencoba untuk melihat dan menyikapi secara kritis dan objektif hasil-hasil pemikiran umat Islam dan Barat. Selanjutnya, sumber kebenaran dan metodologi Islam liberal. Sumber kebenaran Islam liberal bertumpu pada akal dan realitas, sedangkan metodologi Islam liberal berdasarkan ilmu-ilmu modern yang berkembang pesat di Barat. Yang terakhir, pemikiran Islam liberal. Arah dari gerakan pemikiran Islam liberal adalah untuk melakukan 2 hal. Yang pertama, pembaharuan pemahaman keislaman. Yang kedua, mensosialisasikan informasi yang benar tentang Islam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.